Kali ini saya akan mentutorialkan cara membuka dan memasang ban dalam pada sepeda listrik atau selis. Seperti yang kita tahu, biasanya sepeda listrik bawaan bannya dari ban tubles ya, karena sudah banyak yang bocor jadi diganti atau dipasang ban dalam. Nah, ini tutorial cara membuka dan mengeluarkan ban dalamnya. Pertama kita buka baut bagian asnya ya, kanan kiri kita buka semua, kemudian kita longgarkan baut pengikatnya atau baut yang bisa menjadikan bannya maju atau mundur. Susahnya pasang atau buka ban di sepeda listrik itu karena ban bagian belakangnya tidak bisa dilepas ya, karena ada kabel dinamo. Nah, kemudian yang sebelah kirinya juga semua baut kita lepaskan, dari baut as, rem, penyangga, pijakan kaki, semua baut kita lepaskan. Karena untuk bagian belakang lumayan repot, lumayan lama juga ya. Jadi ini pemula yang mau coba bongkar sendiri bagian belakang bannya bisa mengikuti tutorial yang ini. Pokoknya bagian sebelah kiri kita lepaskan semua bautnya ya, karena ini kameranya terbatas jadi cuma sebelah kanan aja yang kerekam. Intinya sebelah kiri kita lepaskan semua, jadi nanti saya cukitnya pakai bagian kanan ya, sama pengendoran bagian rantai. Oke, ini saya lagi ngelepasin semua bagian mur. Ini saya lepasin bagian mur asnya pakai kunci pas 22. Yang kita butuhkan ketika melepas ban belakang cuma kunci pas 22, kunci 10, kunci 14, atau saya biasanya pakai kunci ya yang isinya 3, 10, 12 sama 14. Sisanya sama obeng atau sama cukitan ketika kita mau mencukit bagian dalamnya. Oke, ini saya lagi melepas remnya ya, bawa remnya. Tidak seperti motor itu baunya keras-keras, kalau sepeda listrik itu cukup mudah buat kita membukanya ya. Oke, di sini saya masih melepaskan mur-mur bagian yang sebelah kiri ya. Pokoknya mur semua kita lepaskan. Oke, setelah mur sudah dilepaskan, lanjut saya mencukit pada bagian sebelah kanan ya. Karena ini kameranya sebelah kanan, saya nyoba cukit bagian sebelah kanan. Sini saya mencukit pakai 3 cukitan. Setelah cukitan pertama dipegang atau ditahan, lanjut pakai cukitan kedua ya. Oke, setelah cukitan kedua juga ditahan, lanjut pakai cukitan yang ketiga. Ini yang ngebongkarnya bukan yang biasa bongkar, jadi waktunya agak lama. Oke, jangan lupa ditekan-tekan bagian sampingnya supaya tidak merekat pada pelek. Setelah 3 kali cukitan, nah keempatnya itu udah mudah. Lanjut kita pakai 1 cukitan aja juga bisa ya, atau kita langsung lepasin pakai tangan juga bisa. Setelah semua bannya terlepas, lanjut saya keluarkan bagian ban dalamnya ya. Ini saya mau coba keluarkan bagian ban dalamnya, tapi saya ngeluarinnya bagian dopnya dulu. Ini bagian dopnya dulu saya cari. Nah, bagian dopnya itu masih ada tutupnya. Nah, ini saya keluarkan dulu. Setelah itu saya tarik.
Saya tarik secara merata, kemudian bagian dopnya ada tutupnya, ini saya lepaskan dulu tutupnya. Nah, setelah tutupnya terlepas, langsung kita keluarin ban dalamnya. Bedanya sama motor, ban dalam sepeda listrik itu tidak ada mur untuk pengikat dopnya ya. Nah, setelah semua sudah terlepas, kemudian saya keluarin lewat jalur sebelah kiri ya. Banyak kita passing ke ban luar, kemudian saya keluarin lewat kiri, karena kalau sebelah kanan tidak bisa, soalnya ada kabel dinamo ya. Kabel dinamo ini tidak bisa dilepas, jadi harus kita keluarkan lewat bagian samping kiri. Oke, ini saya lanjut mengendurkan bagian rantai ya. Rantainya saya lepasin dulu supaya ketika bannya ditarik ke belakang, nah kalau ada celah kita keluarin ban dalamnya. Jadi supaya lebih enak buat maju mundur ban bagian belakangnya, kita kendorkan atau lepaskan bagian rantainya. Oke, setelah bagian rantainya sudah terlepas, sekarang kita keluarin bagian ban dalamnya lewat sela-sela yang ada di as sebelah kiri ya. Nah, setelah ada celah kita langsung keluarin aja, hati-hati jangan sampai ban dalamnya kejepit. Ini saya pakai kaki buat penyangga ban dalamnya supaya ada celah. Oke, setelah ban dalamnya sudah dikeluarin, oke, dikit lagi ya. Oke, ban dalam udah bisa dikeluarin. Lanjut saya ganti bannya pakai ban yang baru ya. Saya ganti pakai yang baru langsung, karena jumlah tambalan ban dalamnya sudah banyak, jadi saya akan mengganti dengan yang baru. Oke, lanjut saya masukin bagian ban yang barunya lewat jalur kiri juga. Oke, saya pakai kaki buat penyangga atau supaya bannya tidak mundur atau jatuh ke bawah ya, karena saya masukinnya lewat sela-sela bagian as roda. Oke, setelah masuk semua, saya passing bagian rantainya. Nah, setelah bannya sudah di dalam, lanjut saya bannya lingkarin ke ban luar ya. Fungsinya biar bisa masuk ke bagian sebelah kanan. Karena tadi saya congkelnya bagian sebelah kanan, jadi supaya ban dalamnya juga masuknya seperti awal pertama. Oke, lanjut saya masukin ban dalamnya ke ban luar ya. Nah, lewat celahnya hati-hati jangan sampai kejepit. Bener-bener kudu hati-hati ya kalau pakai atau mengganti ban sepeda listrik. Ini ilmu ya, buat di rumah juga bisa langsung dipraktekkan. Kalau mau saya spillkan merek ban dalamnya, nanti coba komen di bawah, nanti saya spillkan merek ban dalamnya yang menurut saya itu bagus. Oke, pertama-tama ini saya masukkan ban dalamnya lewat dopnya dulu ya. Dopnya saya masukin ke lubangnya,
Ingat bagian dopnya kan bengkok ya, jadi dopnya harus mengarah ke luar. Kalau misalkan kebalik, dopnya malah nanti ke atas, susah buat mengisi angin. Kalau misalkan kebalik, wajib kita keluarin lagi bagian ban luarnya, kemudian kita balik. Jadi harus dari awal kita tahu pasti bagian dopnya sudah mengarah ke bawah ya. Oke, setelah dopnya saya masukin, saya tutup dulu bagian dopnya supaya tidak bisa keluar lagi ya. Setelah bagian spentilnya masuk, lanjut saya tutup bagian dopnya supaya dopnya tidak masuk kembali. Ini proses pemasukan bagian dop dari bagian ban dalam ke peleknya ya. Hati-hati. Nah, setelah dopnya masuk ke lubang, sebelum kita pasang ban dalam atau masukin ban dalamnya, jangan lupa dopnya ditutup dulu. Ditutup untuk meminimalisir dop masuk kembali, nanti susah lagi, repot lagi. Nah, kemudian setelah dop masuk, lanjut kita masukin bagian ban dalamnya keseluruhan secara merata ya. Jangan sampai ada bagian ban dalam yang kelipat atau nah, ini perlahan-lahan saya masukin bagian ban dalamnya ya, jangan sampai kelipat, jangan sampai masuk ke bagian sela-sela, nanti ban dalamnya sobek, hati-hati. Nah, setelah semua ban dalamnya masuk, lanjut saya tekan aja dulu, tidak usah pakai cukit. Setengah ban kita cuma tekan-tekan pakai tangan dulu. Sebenarnya kalau pakai tangan juga bisa ya, jadi tangan sebelah kiri kita tahan bagian atas, yang bawahnya kita tekan-tekan buat masukin bannya. Ini sebelum saya masukin keseluruhan bannya, saya kencangkan dulu bagian as rodanya ya, kanan kirinya saya kencangkan supaya pada saat pencukilan bannya tidak maju tidak mundur. Kemudian rantainya saya pasang. Nah, setelah rantai terpasang, saya kencangkan baut asnya. Setelah bannya tidak bisa maju mundur, kemudian saya tekan-tekan lagi bagian ban yang belum masuk. Yang sisanya saya pakai satu cukit aja cukup ya. Saya cukit sampai masuk semua. Oke, saya cukit lagi. Nah, yang terakhir saya tekan sampai masuk. Oke, yang terakhir saya cukit lagi. Hati-hati saat pencukitan, karena kalau ban dalamnya terkena cukit nanti malah bolong. Meskipun itu ban baru, kalau terkena cukit bisa bolong lagi ya. Setelah semuanya rata, jangan lupa ditekan-tekan dulu bagian sampingnya. Lanjut saya ngebuka tutup top yang tadinya, kemudian saya nanti mau coba pompa dulu ya. Sekarang saya kencangkan bagian telinga yang mengikat bagian rantai ya. Jadi ada telinga buat mengencangkan dan mengendurkan bagian rantai. Apa ini saya kencangkan dulu sampai kencang.
Saya cek rantainya. Setelah rantainya sudah pas, nah ini kencangkan pakai kunci ke-10 ya. Nah setelah itu saya kencangkan baut asnya sampai kencang ya, sambil kemudian kita tahan rodanya ya. Kemudian yang sebelah kiri juga begitu ya. Ini saya ngencangin bagian sebelah kiri ya, as roda sebelah kiri, karena ini prinsipnya seperti ban sepeda, jadi asnya nempel di roda, jadi kanan kirinya harus kita kencangkan pakai murnya dua-duanya ya, bukan seperti roda motor pakainya mur 17 atau 20, ini atau 19 maksudnya, bukan 20. Ini saya lanjut pompa bannya ya. Saya pompa apakah tadi ban dalamnya merata. Oke, bannya masih bagus karena bannya baru ya. Proses pembongkaran pemasangan sepeda listrik sudah selesai ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe biar channel saya makin berkembang. Kalau ada pertanyaan silahkan klik komen di bawah ya. Terima kasih. Salam bengkel Tambalas.